Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kita sudah masuk pelajaran 9 dan insya Allah pada kesempatan ini akan menghabiskan pelajaran 9 ini dan akan bahas di akhirnya adalah tentang kaidah yang ada di pelajaran yang ke-10 ya, insyaallah taala. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman 52 tentang latihan yang kedua ya. Latihan yang kedua di sini perintahnya imla ya, imla fil faraghi fima yali bin na'til ladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al ya, maksudnya alif lam indal luzumi ya. Imla isilah fi pada ya, al farag tempat yang kosong ya, isilah pada tempat yang kosong fi mayali pada yang fima pada yang yali berikut ya, bin na'ti dengan na'at ya, dengan na'at yaitu sifat ya, dengan na'at alladzi yang baina di antara qausaini dua kurung, di antara dua kurung ba'da setelah ya tahliyatihi diberikan ya, ini ana terjemahkan bebas ya, diberikan. Tahliyah itu asalnya menghiasi ya, dihiasi, menghiasinya, tapi ana kasih dengan terjemahan bebas yaitu diberikan alif lam ya. Al itu alif lam, alif lam indal luzumi ketika luzum diperlukan ya. Jadi imla fil faraghi fima yali bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al indal luzumi ya, isilah pada tempat yang kosong ya, ini kurang huruf T-nya, tempat ya. Ya, tempat yang kosong fi mayali pada yang berikut bin na'ti dengan na'at alladzi yang baina di antara qausaini dua kurung ba'da tahliyatihi setelah diberikan bial ya, diberikan alif lam indal luzumi ketika diperlukan. Ya, di sini ana terjemahkan bebas. Ya, kemudian ikhwati fillah perintahnya adalah ya, ada naat di sini untuk man'ut yang ada di sebelah kanan, yang sebelah kiri ini adalah naatnya. Jadi
Jika man'utnya ada alif lam, maka naatnya mengikuti alif lam. Jika man'utnya tidak ada alif lam, maka tidak perlu diberikan alif lam. Ya, siapa yang mau coba? Silakan nomor satu. Ya, Bu Koryani, tafadhali. Ainal mudarrisul jadidu. Iya, artinya. Di mana guru yang baru itu? Betul. Ainal mudar risul jadidu, ya. Jadi karena dia naatnya ada alif lamnya, maka manutnya ada alif lam, dan naatnya ikut ada alif lam. Jadidu. Ya, ainal mudarrisul jadidu, di mana guru yang baru itu. Ya, sekarang Ibu Anjriani, tafadhali. Raqmul Isnain. Baik Ustadz. At-tajiru at-tajirul kabiru fisuqi. Iya, artinya terjemi. Eh, Pedagang yang besar itu di pasar. Betul ya. Al-kabiru di sini pakai alif lam. Ya. At-tajirul kabiru fis suqi. Ya, pedagang yang besar itu di pasar. Iya, mungkin dia pedagang yang maksudnya pedagang yang memiliki ya toko yang besar ya atau memang badannya besar ya atau terkenal orangnya. Sekarang Abu Zerio, tafadhal Abu Zerio, raqmus thalathah. Naam, Ustaz. Ana tolibun qadimun. Ana talibun qadimun. Ya, terjem akhi. Saya siswa yang lama. Iya, saya siswa senior atau yang lama ya. Qadimun. Ana talibun qadimun. Saya siswa yang lama atau saya siswa yang senior. Ibu Elis, Ibu Ani Sumarni sudah belum? Ustadz, belum. Iya, Ibu Ani, tafadhali. Nomor 4 ya. Iya, Rokmul Arba'ah. No. Jalasat tob Jalasat tolibul jadidu khalfa Muhammad Muhammadun Khalf, Khalfa Muhammadin, Muhammadun. Ibu. Oh, Muhammad. Oh, iya. Karena setelah khalfa itu mudhaf ilaih. Ya, bisa dimurojaah pelajaran yang sebelumnya. Artinya apa, Ibu? Jalasat duduk ya saya. Iya, betul. Telah duduk murid yang baru di belakang Muhammad. Iya, siswa yang baru duduk di belakang Muhammad, ya. Muhammad ya. Jadi jalasat tolibul jadidu khalfa Muhammadin. Ya, siswa yang baru duduk di belakang Muhammad. Ya, jadi setelah amama kemarin kita sudah pelajari amama, ya, amama, kemudian khalfa, ya, setelah khalfa, kemudian setelah tahta, tahta itu di bawah, ya, terus inda, inda itu di samping. Ya, ini setelahnya adalah mudhafun ilaih, setelahnya mudhafun ilaih. Gila. Ya, misalnya Muhammad, amama Muhammadin, berarti Muhammad itu mudhafun ilaih, khalfa Muhammadin, tahta Muhammadin, ya, tahta Muhammadin, inda Muhammadin. Itu jadi setelah lafadz ini setelahnya mudhafun ilaih. Ini istilahnya dzaraf, ya, dzaraf makan, keterangan tempat, ya. Oh, iya. Sekarang raqmul khamsah, ya, Bu Elis Restuati, tafadhali. Baik, Ustaz. Manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli.
Iya, artinya Siapa tarjimi. siapa anak yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas? Iya, barakallahu fiik. At-tawilu di sini. At-tawilu. Iya. Jadi man, asalnya sukun, dia ketemu dua sukun jadi kasroh manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Ya. Siapa anak yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas? Ya, jadi manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli? Siapa anak yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas? Ya, sekarang rokmus sittah. Ibu Sumanem, tafadhali. Bismillah. Ammaru walidun qasirun. Ammarun. Kan nama orang tanwin yang laki-laki. Iya. Oh iya, nama Ustaz. Ammarun walidun qasirun. Oh iya, kalau walidun, wanya panjang, kemudian lamnya kasroh, ya, lamnya kasroh, ini artinya ayah. Ya, kalau wa pendek, lamnya fathah, ini artinya anak. Ya, gitu. Jadi panjang pendek dan harokat itu menentukan arti walidun, artinya ayah. Waladun itu anak. Ini bacanya apa Ibu Sumenem? Walidun Ustaz. Walidun berarti ayah. Ayah. Oh, iya. Walidun apa waladun? Waladun atau walidun ya? Waladun. Iya, Waladun. karena yang sudah kita pelajari Iya. waladun. Walidun belum kita pelajari. Nama Iya, Ustaz. jadi Ammarun waladun qasirun. iya ammarun waladun kosirun. Artinya apa Ibu? Ammar anak yang pendek. Betul. Ammarun waladun kosirun. Ammar anak yang pendek. Iya. Terus Ibu Ines, tafadhali. Ya, Ustaz. Faisalun tabibun syahirun. Mm-mm. Faisal dokter yang terkenal. Betul. Syahirun terkenal. Ya, syahirun terkenal. Jadi Faisalun tabibun syahirun. Ya, Faisal dokter yang terkenal. Ya, barakallahu fiik. Sekarang iya, Ibu Fatimah ya. A20 milik Fatimah, silakan. Naam Ustadz. Ustadz, Iya, silakan Iya, ya. silakan. Yang 5 ya. Ya, Rokmu Samaniyah Ibu, nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Iman haza sariru maksurun. Enggak Ibu, ini buat manut. Lihat, buat naat Ibu, naat buat manut. Kalau manutnya ada alif lam, ininya juga ada alif lam. Silakan diulang lagi. Al-maksurun, Iya dibaca Ibu dari awal. Bismillah. Ibu Sumenem ditutup mic-nya biar tidak suaranya masuk, tidak mengganggu yang lain. Bu Sumenem ditutup. Ya, silakan Bu Fatimah diulang. Liman hazas sariru al-maksuru.
Betul, iya, al-maksuru. Artinya apa, Ibu? Siapa? Ini ranjang patah. Liman. Liman. Hadas sariru al-maksuru. Atau liman hadas sarirul maksuru. Milik siapa? Ranjang yang patah ini. Cara terjemahkannya gitu. Karena setelah hada ada alif lam, maka yang ada alif lamnya diterjemahkan. Kalau dia punya naat, maka juga yang naatnya diterjemahkan duluan. Gini. Ya, liman itu milik siapa? Ini ada huruf jar ya, li. Li plus man, jadi liman. Ya, ini. Ya, jadi milik siapa ranjang atau dipan yang patah ini atau yang rusak ini? Barakallahu fik Ibu Fatimah. Sekarang Bu Maisurah, tafadhali. Nah, Ustaz. Hada qalamun maksurun. Iya, artinya Ibu. Pulpen ini patah. Iya, betul. Ini pulpen yang patah, Ibu. Lihat, setelah hada nggak ada alif lamnya. Maka hada terjemahkan duluan. Berbeda dengan yang ini. Kalau ini setelah hada ada alif lamnya, lihat. Maka diterjemahkan ini dulu nomor 1. Ya, kalau di sini Kalau ada pakai alif lam berarti ininya dulu dipakai ya Ustaz. enggak, Ana gini Ibu, maksud Ana kalau ada kata tunjuk, iya, kata tunjuk itu hada ya, kata tunjuk atau dzalika. Kemudian setelah itu ada alif lam, jangan dengan ada alif lamnya saja kalau nggak ada kata tunjuknya, ya gimana? Ini Ana yang ada kata tunjuk ya, kata tunjuk setelahnya ada alif lam, maka diterjemahkan yang ada alif lamnya dulu baru kata tunjuk. Oh gitu Ya, ya Ustaz. gitu. Itu maksudnya Ibu. Syukuran, Ya. Ustaz. Afwan Ibu. Jadi ada qalamun maksurun ya. Ini pena yang patah atau pena yang rusak. Ibu Fatimah dimatikan mic-nya Ibu? Iya. Sekarang Pak Rudi. Tafadhol Pak Rudi. Baik Ustaz. Aina sakinul hadu. Ainas sakinu sik. Sakinu Bukan kasroh. Sikinul hadu. Hadu ya. Artinya apa Pak Rudi? Di manakah pisau yang tajam itu? Suaranya putus-putus Pak Rudi. Atau Ana yang ini? Suara Ana jelas nggak? Jelas Ustaz. Iya. Iya. Jelas. Di mana? Di mana? Di mana pisau yang tajam itu? Betul. Aina sikinul hadu. Di mana pisau yang tajam? Iya, barakallahu fik, Bu Pak Rudi ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, ikhwah, kita baca terlebih dahulu ya, supaya antum lisannya ringan dalam mengucapkan lafaz-lafaz ya Arab, ya ikutin Ana semuanya, Ada walaupun lagi, tidak Ustaz, dibuka nomor mic-nya. 11. Iya, Ibu, kenapa Ibu? Ada satu lagi, Ada. nomor 11 dibalik. Oh iya, ada satu lagi Bu Lisa, tafadhali. Iya, ternyata ada satu lagi. Ana Ustaz. Iya, Bu Lisa, silakan. Liman hadhihi sayyaratu al-jamilatu. Iya. Al-jamilatu. Iya. Al-jamilatu. Artinya apa, Ibu? Milik siapa mobil yang bagus ini? Betul. Liman hadhis sayyaratul jamilatu. Liman hadhis sayyaratul jamilatu. Milik siapa mobil yang bagus ini? Di sini ada kata tanya. Udah ada ya. Nah, kita baca bareng Ikhwah. Ikutin Ana.
Jangan ada yang diam. Ya, ana baca Arabnya, antum semua baca Arab dan terjemahannya. Ya. Ainal mudarrisul jadidu? At-tajirul kabiru fis suqi. Ana talibun qadimun. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Manil waladu tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Ammarun waladun qasirun. Faisalun tabibun syahirun. Liman hadzas sarirul maksuru? Hadza qalamun maksurun. Aina sikkinul haddu? Liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Iya, ini pelajaran 2 atau latihan 2 kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits ya. Latihan 3 Iqra. Ya, Iqra artinya bacalah. Ini sudah jelaskan ya tentang isim mausul ya. Isim mausul yang ada garis bawahnya atau kata sambung ya. Ini namanya ya, isim mausul. Isim mausul. Kata sambung. Sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya, bisa di murojaah ya. Kata sambung. Iya. Silakan nomor 1 Ibu Sumenem. Tafadhali. Dibaca dan terjemahkan. Bismillah. At-talibul ladzi kharaja minal faslil an Minal am faslil. minal faslil amin. Jangan ana. Ini panjang. Kalau ada tanda kini panjang ana. Ini ana. Tulisannya gini, Bu. Ya, berarti panjang ana. Silakan. At-talibul ladzi kharaja minal fasli minal faslil Minal faslil. Langsung minal faslil. Minal faslil ana min Indonesia. Iya, Indonesia.
Ya, negara ibu kan? Ya. Indonesia. Artinya ibu, silakan. Siswa yang keluar dari kelas itu, Dari kelas sekarang, siswa yang keluar dari kelas sekarang adalah nggak dari usah perlu Indonesia. adalah. Iya, dari Indonesia gitu ya. Indonesia. Jadi, at-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Ya, ini ianya sukun Indonesia. Ya, kena ulang. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Siswa yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Ya, sekarang Ibu Liza, tafadhali. Dibuka Ibu Liza. Ibu Sumenem dimatikan mic-nya ya, Bu Liza. Tafadhali. Ustaz, ada bocil Ustaz. Iya, silakan. Bu Liza. Bentar Ustaz. Alkitabul ladzi alal maktabi lil mudarisi. Betul, artinya Ibu, tarjimi. Alkitab. Buku yang di atas meja itu milik Iya, di atas meja milik buku yang di atas meja itu milik guru. Udah Ustaz? guru. Iya. Iya, milik guru. Tadi putus-putus ya. Alkitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Ya. Ini kenapa dia kasroh, Bu Liza? Mudarrisi karena ada Mana Ustaz? ini mudarris. Karena Kenapa? ada huruf jar. Ada huruf jar, betul. Jadi alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang ada di atas meja milik guru atau milik Pak Guru. Ya, sekarang rukmu salasah. Ya, Ibu Fatimah. Ustaz. Yang pena ya Pak Ustaz? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hazal qalamul jamilul lazi alal maktabi. Artinya? Milik siapa pena yang bagus ini? Yang di atas meja. Betul, barakallahu fiik gitu Bu. Ya. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Ya. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Ya, milik siapa pena yang bagus ini yang ada di atas meja. Lihat setelah kata tunjuk ada alif lam, maka diterjemahkan ke alif lamnya dulu. Milik siapa pena yang bagus ini yang berada di atas meja. Sekarang Ibu Maisurah, Raqmul Arba'ah, tafadhali. Ustaz. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i ya Ustaz. Betul. Syari'i lil waziri. Betul, lil waziri. Artinya apa, Ibu? Rumah besar yang di sana di pinggir jalan ya Ustaz.
rumah yang besar, ini naat manut ya, ini manut ini naat. Rumah yang besar yang Di sana mana di sana Ibu? Di Zalika. diterjemahkan satu-satu Ibu. Silakan. Di jalan raya itu milik Pak Menteri gitu ya, anak tulis. Baitul Baitul kabirul Ladzi ladzi fi dzalika Dzalika syari'i Syari'il lil waziri. Ya, rumah yang besar yang rumah yang besar itu yang di jalan di raya jalan itu raya itu miliknya milik Bapak Menteri Pak Menteri. Iya, jadi syari ini jalan Raya. raya artinya. Jalan raya. Hmm. Ya, atau jalan lah ya. Sekarang Ya. Rokmul Khamsah. Ya, Ibu Ines, tafadhali. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidun maksurun. Salah Ustaz ya? Ada yang salah. Yang mana? Khalidin. Kenapa, Ibu? As-sarirul ladzi fi ghurfati kan fi ghurfati Khalid. Apa ya Ustaz ya? Lupa ya. Iya, lihat Ibu. Iya, lihat. Ini bentuknya apa? Fi ghurfat. Ini mudhof. Oh, iya mudhof. Iya. Ini mudhof. Oh ya. Ini mudhof ilaih. Silakan Ibu, dibaca lagi. As-sarirul ladzi fi ini Khalidin pasti kan ujungnya ya, tapi yang itu Iya, ghurfat. ini ghurfati karena ada huruf jar, Ada tapi mudhof itu tidak boleh tanwin ya. Fi ghurfati Khalidi. Khalidin Ibu, Khalidin. Yang ghurfati tidak boleh tanwin karena jadi mudhof. Yang ghurfati tidak boleh tanwin karena jadi mudhof. Dia kasroh nggak apa-apa, tapi jangan tanwin, jangan ghurfatin karena jadi mudhof. Kalau Khalidin itu mudhof ilaih, dia kasroh tanwin karena nggak ada alif lamnya. Oh iya. Ya, silakan Ibu. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Artinya? Ranjang yang di kamar itu yang di kamar Khalid rusak. Iya, betul. Barakallahu fik Ibu. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ya. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Dipan atau ranjang yang di kamarnya Khalid, artinya kamar milik Khalid ya kan, yang di kamarnya Khalid maksurun rusak. Jadi ghurfati itu mudhof. Ya, mudhof boleh kasroh, boleh. Yang penting nggak boleh tanwin. Kan mudhof itu syaratnya tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Kalau kasroh boleh. Ya, mau dhammah boleh, kasroh boleh, fathah boleh, tapi ada sebabnya di sini kasroh karena ada huruf jar. Tapi jangan tanwin, jangan kasroh tanwin. Ya Khalidin mudhofun ilaih karena nggak ada alif lamnya maka ya dia kasroh tanwin. Ya, misalnya mudhof ilaih nanti dulu Ibu Ana jelasin dulu Ibu ya. Biar Ana mumpung ingat. Misalnya baitu, ya baitu kan nggak boleh tanwin, misalnya ini mudhaf, baitul mudarrisi. Ya. Mudarrisi. Rumah Pak Guru. Ya, ketika dimasukkan fi, ya. Dimasukkan fi baiti, kasroh saja. Karena ada huruf jar, jadi dia kasroh. Tapi nggak boleh tanwin. Kan mudhaf itu syaratnya tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Di sini tidak tanwin, kasroh saja. Nah,
Fi baitil mudar atau salah ya. Fi baitil mudar risi. Ya. Kalau nggak ada alif lamnya misalnya, Ana tulis di sini tidak ada alif lamnya. Lihat, ini ini fi-nya ya membuat lafaz setelahnya kasroh, tapi jangan tanwin karena dia jadi mudhof. Syarat mudhof tidak ada alif lam, tidak boleh tanwin. Ya. Kemudian kalau misalnya mudarisnya tidak pakai alif lam, baitu ya mudarrisin. Ya bedakan ini. Ya bedakan di sini kasroh saja karena ada alif lamnya, di sini kasroh saja karena ada alif lamnya, di sini kasroh tanwin karena tidak ada alif lamnya. Kita masukkan fi. Fi baiti. Kenapa dia tidak boleh tanwin? Karena mudhof syaratnya tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Ya. Di sini baiti mudar ri sin karena tidak ada alif lamnya maka dia kasroh tanwin atau tanwin ya. Nah ini. Tadi siapa yang bertanya? Udah Ustadz, Silakan. udah terang. Udah jelas, Ibu? Alhamdulillah udah Ustadz. Iya, itu maksud Ana Ibu. Makanya Ana tadi khawatir Ibu nanya itu, makanya Ana jelaskan. Ya. Ada yang ditanyakan lagi, Ikhwah? Iya, Pak Ustaz, Rudi silakan. izin tanya Ustaz. Hmm. Itu contohnya fi baiti mudarrisin. Itu kalau semisal ditambahin li, bisa nggak Ustaz? Fi baiti lil mudarrisi. Itu bisa nggak Ustaz? Bisa Ibu, Pak ya apa Ibu? Ya Pak ya awal. Ya, Karena Ustaz, ya. kan dia mudhof ilaih itu artinya li yang disembunyikan, artinya milik yang baik. disembunyikan. Tapi nanti kalau ada li, ya itu berarti bentuknya bukan mudhof ilaih. Jadi nantinya huruf jar sama isim yang setelahnya jadi kasroh. Jadi kasrohnya bukan karena mudhof ilaih, karena huruf jarnya. Misalnya, ya. Di sini kata Pak Rudi pakai fi katanya, nggak apa-apa. Misalnya fil baiti. Ya, fil baiti lil mudarrisi. Ini juga betul. Ya dalam kalimat bahasa Arab ini betul. Di rumah milik Pak Guru. Nih ya. Ini betul. Namun dia susunannya beda dengan mudhof ilaih. Ini kasrohnya karena ada huruf jar. Kalau ini kasrohnya karena ada karena jadi mudhof ilaih. Gitu Pak Rudi ya. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Berarti gini Ustaz Silakan. ya. Untuk apa namanya pakemnya mudhof ilaih itu sama dengan kalau ada kata ada tambahan li ya Ustaz ya. Iya Cuman betul, mudhof ya. ilaih itu Betul. Cuman li-nya kalau disembunyikan. disembunyikan. Kalau mudhof ilaih itu ya. Kalau naat man'ut itu adalah kata yang disifati Ustaz ya, bukan kepemilikan Ustaz ya berarti ya. Bukan, iya. Dia biasanya terjemahkannya yang, misalnya guru yang tinggi gitu kan, guru yang besar, guru yang pintar gitu. Kalau diterjemahkan itu naat man'ut. Artinya man'ut itu ya man'ut itu yang disifati, naat itu yang sifatnya. Baik Ustaz. Berarti kalau naat Barakallahu harus kata sifat ya Ustadz? Iya Ibu, naat kata sifat. Tapi tidak semua kata sifat itu jadi naat nantinya. Ya, karena ada istilah sendiri naat itu Ibu. Ya. Ini seperti maksurun di sini. Maksurun ini kata sifat patah. Ya kan? Nah, ini bukan naat ini Bu. Jadi khobar ini. Iya, tidak Karena setiap nggak ada kata yang sifat disifatinya jadi ya, naat. Ustadz. Ini ada yang karena nggak ada yang karena nggak ada manutnya Ibu. Kalau kita bilang nggak ada yang disifati, ini yang disifati. Ranjang itu patah. Kalau dalam bahasa Indonesia, naat Bisa ke sama situ ya Ustadz?
Iya, jadi Naat naat manut manut nggak itu mesti bersejajaran gitu, Ustaz? ini bukan naat manut Ibu. Ini mubtada khobar. Oh Yang ya. penting Ibu kaidahnya naat ya, naat dan man'ut itu biasanya terjemahkannya biasanya ya. Anda tidak bilang harus tapi biasanya diterjemahkan yang rumah yang besar. Kalau ini kan dipan itu yang patah nggak mungkin kan? Dipan itu patah. Ini ibaratnya kita hapus nih. Yang lafadz alladzi fi ghurfati khalidin ini kita hapus. Ya, karena ini inti dari ya dari kalimat tersebut. Ini hanya keterangan tambahan saja. As-sariru maksurun. Dipan itu patah. Ya, bukan dipan itu yang patah. Ya, kalau dipan yang patah itu gini. Ya, misalnya dipan yang patah itu di dalam kamar Khalid. Berarti as-sariru ya, as-sariru al-maksuru ya, al-maksuru ya, dipan yang patah itu fi gurfati ya, fi gurfati Khalidin. Nah, ini baru maksudnya dia naat. Kenapa? Karena dari sisi harokatnya sama domah, ada alif lam, ya kemudian mudakar, ya ini domah, ada alif lam, kemudian mudakar, ini baru naat manut. Kalau ini lihat ini ada alif lam, ini nggak ada alif lam, ya maka ini bukan naat manut, tapi mubtada khabar ini. Ya Berarti nanti kita, kalau yang naat penting manut itu Ustadz harus tiga kaidah itu harus ada dilekati dia di situ. iya tiga hal itu harus sama. Oh iya. Harokat, alif lam, sama jenis. Harus sama. Kalau ini kan alif lamnya ada, ini nggak ada. Berarti ini bukan naat manut, Ibu. Ya. Itu Ibu ya. Barakallahu fik. Semuanya barakallahu fikum jami'an. Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwah? Ustaz, Afan Ustaz, nambah sedikit Ustaz. Silakan Pak Rudi. Nah, contoh nomor 5 itu kan berarti maksurun itu khobarnya. Berarti mubtadanya dari asariru sampai kholidin itu ya Ustaz ya? Enggak. Ini mubtadanya ini, Pak. Mubtadanya asariru saja, khobarnya Oh, maksurun. Intinya dia ingin mengatakan dipan itu patah. Ya, dipan itu patah. Cuman ditambahin dipan yang di kamarnya Khalid patah gitu. Gitu, Pak. Ya, jadi ini tambahan aja, ya. Ini istilahnya yang di belakangnya ini keterangan tempatnya ya Ustaz ya gitu ya Ustaz kalau bahasa Indonesia. Dia tambahan aja ya, tambahan jadi kalimat ya kalau istilah dalam ini bukan umdah, bukan inti dari kalimat tersebut. Inti dari kalimat tersebut itu cuman asariru maksurun, dipan itu patah. Paham ya, Pak ya? Nah, nanti insya Allah kita belajar mubtada khobar, fi'il fa'il ya. Nah, ikhwati fillah, kita masuk ke kaidah yang akan kita pelajari di pelajaran berikutnya. Iya. Sengaja Ana terkadang bahas kaidahnya di depan, terkadang bahas kaidahnya di pelajaran yang sebelumnya. Ini kaidah ini ada di pelajaran 10 ya. Jadi nanti di pelajaran 10 kita nggak ngulang lagi kaidah ini. Jadi di murojaah di pelajaran 9 yang akhir ini. Iya. Di pelajaran 10 itu ada namanya ya, dia untuk lebih singkatnya atau lebih pendekatannya ya judulnya ini judul dari Ana ya. Mudhaf ilaih yang domir. Ya, ini untuk pendekatan saja. Ya, untuk memudahkan saja. Mudhaf ilaih yang domir.
Ya lihat judulnya ini ya, mudhof ilaih yang dhamir. Ya selama ini kita kan ya misalnya baitu tadi baitu Khalidin kan? Ya, baitu Khalidin ini bentuk mudhof ilaih baitu Khalidin. Ya Khalidin ini kan bisa diganti dengan domir, yaitu dia kata gantinya kan huwa. Ya, kata gantinya huwa. Ya, maka ingin mengatakan rumahnya, rumah dia. Ya, rumah dia, jangan rumah Khalid, tapi rumah dia dengan domir kata ganti. Maka ya, kita pakai baituhu. Ya, baituhu. Di sini baituhu. Ya, hu ini adalah ya dia ya baituhu, rumahnya. Nah, kita bahas ini lihat ikhwah. Di sini ada domir muttasil namanya. Ya, di sini ada domir muttasil. Ya, domir muttasil itu yang sudah kita hafal huwa sampai nahnu. Ya, domir munfasil afwan, munfasil, domir munfasil ini yang sudah kita hafal ya. Ini domir munfasil ini ada di sebelah kanan. Huwa ya, huwa, huma, hum. Ya, ini kok jadi gini ya. Hmm, ini salah. Ini harusnya huma. Ya, huma. Ya, ini hum. Ya, jadi domir munfasil itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, yang di sebelah kiri ini namanya domir, ya, domir muttasil, ya, domir muttasil, ya, domir muttasil. Dia kalau ingin menjadikan mudhof ilaih tidak boleh pakai yang munfasil yang kanan ini, tapi pakai yang kiri. Ya, seperti misalnya rumah dia, ya baituhu, jangan baituhuwa, tapi baituhu. Ya, baituhu pakai domir mutasil untuk jadikan mudhof ilaih atau jadikan mudhof ilaih afwan. Ya, maka pakai domir mutasil. Kalau misalnya rumah mereka berdua, baituhuma. Rumah mereka baituhum. Rumah kamu baituka. Ya, rumah saya kan anak. Berarti ini kan domir munfasil. Jangan pakai munfasil tapi pakai muttasil. Rumah saya berarti baiti. Ya, baiti. Apaan? Salah. Ya, baiti. Ya, baiti rumahku. Ya, surga itu jannah, jannatun ya kan? Berarti rumahku adalah jannati, surgaku, jannati, seperti itu. Jadi pakai domir mutasil. Ini mudhof ilaih yang domir. Ya, mudhof ilaih yang domir itu tidak kasroh dia ya. Jadi baituhu, baituhuma, baituhum dia termasuk mabni, artinya tetap ya, tidak bisa berubah harokatnya kalau domir ini. Baitu, kita lihat baitu ya di sini lafadznya. Ya, baitu. Baitun. Kita ini mengatakan rumah
dia. Baituhu. Ya. Rumah mereka berdua. Baituhuma. Rumah mereka. Baituhum. Rumah dia perempuan. Ya kan dia itu hia kan? Nah, domir mutasilnya ha. Berarti rumah dia baituha. Ya, baituha. Rumah mereka berdua perempuan. Baituhuma. Rumah mereka para perempuan. Baituhunna. Ya. Rumah kamu, kan kamu itu anta kan? Maka kamunya di sini pakai domir muttasil ya, karena mudhof ilaihnya dia domir. Berarti baituka. Ya, baituka. Tidak baitu anta tidak, tapi baituka. Rumah kalian berdua, baitu kuma. Baitu kuma. Rumah kalian, ya, antum kalian itu berarti baitu kum. Ya, mutasilnya adalah kum. Baitu kum. Rumah kamu perempuan, baituki. Ya, baituki. Rumah kamu berdua perempuan, baitu kuma. Rumah kalian para perempuan, ya, baitu rumah kalian ya. Baitu kunna. Baitu kunna. Rumah saya baiti. Ya, rubaiti. Rumah kami baituna. Iya, ini ya, Eva ya. Paham nggak Eva? Ustadz, jadi kalau pakai domir muntasil ini, ya mutasil ini dia mudhof ilaih ya Ustadz? Domir muttasil, bukan domir munfasil. Ini Bu, domir muttasil. Iya, domir muntasil. Iya, enggak, maksudnya bukan domir muttasil ini. Maksudnya salah Ibu cara bertanyanya. Jadi Kalau mau jadi mudhof ilaihnya yang domir, gitu ya, harus iya. pakai domir muttasil, gitu. Oh, Jadi domir muttasil itu bukan untuk mudhof ilaih saja. Iya. Jadi kalau pertanyaannya dibalik, kalau mudhof ilaih pakai domir, harus pakai munfasil apa mutasil? Maka jawabannya pakai mutasil gitu. Iya. Paham Ibu ya? Gitu. Itu Jadi loh, kalau Ustaz, Ibu yang mau belum. Enggak, jadi andailah di Al-Quran itu kan sering tuh ada pakai domir tuh di ujung-ujungnya tuh Ustadz kan, ada hiha gitu, hu ya kan Ustadz. Nah, apakah itu dia mudhof ilaih? Enggak, Anda tadi bilang Ibu gini Ibu ya. Gini Ibu, domir mutasil itu tidak hanya untuk mudhof ilaih. Itu pahami Bu. Ya. Tapi kalau mau jadikan mudhof ilaihnya dengan domir, jangan pakai munfasil, tapi mutasil. Jadi domir mutasil ini bukan untuk mudhof ilaih saja, masuk ke huruf juga. Misalnya fi, ini bukan mudhof ilaih kan? Fi, atau jangan fi lah, nanti harokatnya beda. Misalnya ini ya, apa? An ini huruf jar, an. Ya, kan kalau mudhof ilaih itu harus isim, mudhofnya isim, ya kemudian mudhof ilaihnya isim. Kalau ini an, misalnya an plus huwa. Iya. An itu kan dari dia. Berarti anhu.
Ya, ini bukan bentuk mudhof ilaih karena dia an ini huruf gitu. Makanya Anda bilang domir mutasil ini ya tidak hanya untuk mudhof ilaih saja. Dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke huruf seperti ini. Tapi kalau ingin menjadikan mudhof ilaih dari domir harus pakai muttasil, tidak boleh pakai munfasil. Ya, paham Ibu sampai sini? Insya Allah lah Ustaz, lagi berpikir. Iya. Iya, jadi itu Ibu. Jadi domir muttasil ini nanti bisa masuk ya, masuk ketiga ke isim. Kalau ke isim berarti dia jadi mudhof ilaih. Ya, ke huruf. Ke huruf ini bukan mudhof ilaih karena mudhof ilaih syaratnya isim sama isim. Ya, kemudian ke fiil. Ya, ke fiil. Ke fiil ini biasanya jadi maf'ulun bih. Ya, walaupun memang ada domir muttasil yang dia jadi fa'il. Ya, tapi bentuknya nggak seperti ini. Biasanya yang seperti ini adalah maf'ulun bih. Ya. Jadi yang kita bahas ini domir mutasil yang masuk ke isim yang jadi mudhof ilaih. Ya, domir mutasilnya jadi mudhof ilaih. Nah, kalau yang ini anhu ini ke huruf karena an ini huruf jar. Ya. An ini huruf jar. Ini bukan mudhof ilaih karena syarat mudhof ilaih itu harus isim dengan isim. Ya. Mudhof dan mudhof ilaih, mudhofnya isim, mudhof ilaihnya isim. Gitu. Nah, jadinya panjang Ibu. Anda ingin pahami saja, jangan apa, pahami yang ini dulu, jangan lewat ke yang lain. Ya. Hanya Nah, untuk lihat memahami kita ini harus ulang-ulang lagi nih Ustaz. iya, judulnya, yang penting Ibu judulnya ini kayak yang kita pahami dulu yang di sini. Anda tanya, Ibu paham nggak yang di sini? Paham ya? Kita judulnya mudhof ilaih yang domir. Ini saja udah yang pahami. Jangan ngelebar dulu karena nanti ada yang masuk ke huruf, nanti dibahasnya pekan depan insya Allah. Ya, mudhof ilaih yang domir. Ya, selama ini kan kita tidak bukan dengan misalnya baitu Khalidin. Ya, rumah Khalid. Khalid ini ternyata kalau diganti bisa dijadikan kata ganti huwa dia. Rumah dia. Berarti jangan pakai domir munfasil, jangan baitu huwa, tapi pakai domir muttasil baituhu gitu Ibu. Ya ini. Nah, baituhu. Apapun isimnya, ya maka bisa seperti ini ya. Misalnya ana contohkan ada lafaz sayyarah. Siapa yang bisa? Sayyarah. Ya. Sayyaratun mobil. Ya, siapa yang mau coba? Dibuka mic-nya silakan. Ana Ustaz. Ya, silakan Bu Koryati. Koryani ya, Bu Koryani. Berarti sayyaratun Sayyaratuhu. terus Sayyaratuhuma. Sayyaratuhum. Sayyaratuha. Sayyaratuhuma. Sayyaratuhunna. Sayyaratuka. Sayyaratukuma. Sayyaratukum. Sayyaratuki. Sayyaratukuma. Sayyaratukunna. Sayyarati. Sayyaratuna. betul, barakallahu fiik. Ada yang mau coba lagi? Misalnya ada lafaz ya, qalamun. Ya, qalamun. Ya, dibuka mic-nya siapa yang mau coba? Mbak Ustaz. Iya. Iya. Ibu Fatimah silakan. Ajarin ya Ustaz. Iya, silakan Ibu. Nanti dibetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamuhu. Ya Ustaz.
Iya, Ibu. Qalamuhu, terus Qalamu, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhuma, mm qalum, qalamuhum. ya, Ininya jangan dihilangkan hurufnya. Qalamuhum. ya. Apa baris tanwinnya jadi domah ya? Iya, jadi domah. Kan mudhof nggak boleh tanwin, Ibu. Ya, makanya ini kan jadi mudhof. Ya, hu-nya domirnya ini mudhof ilaih. Kan mudhof Ya, syaratnya tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Qalamuhum. ya. Qalamuhum, qalamuha, Mm-mm. qalamuhuma, Mm-mm. qalamuhunna, Mm-mm. qalamuka, Mm-mm. qalamukuma, Mm-mm. qalamukum, Mm-mm. qalamuki, qalamukuma, Mm-mm. qalamukunna, Mm-mm. qalamu Enggak, qalamuki lagi kalau ya. dia kalau dengan ya dia jadi kasroh mimnya. Oh, qolami Kolami, betul. Terus panjang ya. Qolami, qolamuna. iya, kolamuna, betul. Barakallahu fikum jami'an. Ya, jadi ini ya. Don. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan, ikhwah? Pak Atau Ustaz. yes, silakan Pak Rudi. Berarti ini kan syaratnya itu bahwa sebelumnya itu sudah ada ini ya Ustaz. Sudah ada kalimat sebelumnya Ustaz ya, yang jelas Ustaz ya. Iya, Dalam biasanya bacaan. misalnya lagi cerita Pak Rudi sama Ana Heeh. misalnya. Iya, eh, Khalid, ya, misalnya saya pergi ke rumah Khalid, ya, rumahnya bagus, ya, rumahnya, maksudnya rumah Khalid Rumah bagus, Khalid gitu. ya. Berarti baituhu jamilun, gitu. Ya. Iya, jadi ada kalimat sebelumnya kata ganti kan harus ada apa yang baliknya kemana Pembicaraan gitu. sebelumnya, iya betul Ustaz. Ya baliknya kemana? Misalnya hu ini baliknya kemana, huma ini baliknya kemana, humnya sebelumnya ada kalimat baliknya kemana gitu, seperti itu. Oke. Jangan tiba-tiba, iya, jangan tiba-tiba dia. Kalau kita mulai kalimat dengan dia ke orang, dia nanti bertanya orang, dia Dia itu siapa? siapa? Ya, kamu kan Baik, Ustaz. belum cerita apa-apa gitu kan. Jadi ada kalimat sebelumnya. Seperti itu Pak Rudi. Iya. Ustaz, untuk arti kita atau kami semua laki-laki dan perempuan berarti pakai nahnu ya Ustaz ya? Iya, ana ini bisa untuk mudzakkar muannas, nahnu ini bisa untuk mudzakkar muannas. Iya. Baik. Iya, gitu ya, Untuk Pak. yang jamaknya Ustaz ya berarti ya, nahnu ini Ustaz ya. Iya, nahnunya juga untuk mudzakkar dan muannas. Iya. Baik Ustaz. Bagi. Sekian Terus Ustaz. ada lagi ya, Wah? Afwan, ada lagi yang bertanya? Ustaz. Iya, PR. PR-nya apa ya? Pengennya yang mana Bu Maisura ya? Yang ini aja ya? Nahnu. Jangan. Domir aja Ustaz. Iya, ini aja. Ya. Disalin di buku tulis dengan harokat lengkap dan terjemahkan. Ya, insya Allah pelajaran ini, ya pelajaran yang ini, domir ini, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita ulang lagi. Ya, kita baru masuk ke isim, domir mutasilnya. Nanti masuk ke huruf. Cara mengungkapkan saya memiliki itu ada 2 cara. Nih, ada 2 cara nanti kita pelajari insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ana harapkan semuanya hadir. Bahasa Arab itu ya butuh hadir terus. Kalau satu kali tidak hadir, ada mata rantai yang hilang ya. Dia harus saling keterkaitan harus segera disambung. Nih,
harus segera disambung. Dan alhamdulillah kita sudah, masya Allah, sudah mau pelajaran 10 sudah jauh. Ya, ini suatu nikmat dari Allah Azza wa Jalla ya. Nanti baru kita rasakan nikmatnya belajar bahasa Arab. Ya. Anda cukupkan sampai sini, ikhwah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, Ana ucapkan jazakumullah khairan terkhusus kepada tim dan kepada antum semua yang sudah menemani Ana belajar. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu.